Pemirsa, Timnas Indonesia kini memburu tiket ke Piala Dunia U17 2025 yang akan berlangsung di Qatar pada bulan November mendatang. Untuk meraih itu, skuad Garuda U17 harus bisa mendapatkan tiket lolos ke babak gugur. Setelah memenangkan pertandingan dengan Korea Selatan 1-0, Timnas Indonesia masih harus berjuang menghadapi negara-negara unggul lainnya. Apa yang harus diwaspadai oleh skuad asuhan Nova Naryanto itu kita akan bahas dalam segmen At Large Mengejar Asa Piala Dunia. Pemirsa, Indonesia kini memiliki keunggulan yaitu clean sheet atau belum pernah kebobolan selama pertandingan U17 dimulai. Dan pada babak kualifikasi awal Indonesia meraih kemenangan dengan Kuwait 1-0 dan Kepulauan Mariana Utara 10-0 serta seri dengan Australia. Nah, negara Yaman akan menjadi negara yang menjadi lawan timnas selanjutnya, di mana akan berlangsung pada hari Senin tanggal 7 April di Jeddah Prince Abdullah Al Faisal Stadium. Nah, Yaman ini pemirsa memiliki keunggulan merupakan runner-up tahun 2002 di Piala Asia, kemudian juga perempat final di tahun 2023 di Piala Asia, tetapi belum pernah lolos ke Piala Dunia U17. Yaman kini memuncaki klasemen sementara grup C setelah mengalahkan Afghanistan dengan skor 2-0. Sehingga Yaman ini unggul selisih gol dari Indonesia yang berada di posisi kedua dengan poin yang sama. Nah, kemudian setelah Yaman pemirsa, Indonesia juga akan melawan Afghanistan pada hari Jumat tanggal 11 April di lokasi yang sama. Dan Afghanistan ini memiliki keunggulan 9 pertandingan, sudah 4 kali menang. Kemudian juga permainan ini seperti menyerang agresif, rentan serangan balik cepat, kemudian sudah berhasil mencetak 23 gol dalam 4 pertandingan sejak bulan Oktober tahun 2024. Tetapi pemirsa, Afghanistan kemarin berhasil dikalahkan oleh Yaman dengan skor 2-0 dan untuk mempersiapkan Timnas Indonesia U17 ini, tentunya ada beberapa pemain kunci yang dapat membawa keunggulan untuk Timnas Garuda kita. Kita akan melihat kira-kira siapa saja yang sedang menjadi perbincangan, terutama dari AFC sendiri. Nah pemirsa, ini ada pemain bernama Matthew Baker Sitoris yang sudah menjadi perbincangan di AFC sebelumnya. Data yang tertuang dalam medcom.id mengutip website AFC, Matthew menjadi pemain yang mendapatkan sorotan selama pertandingan Piala Asia U17 2025. Pemain berusia 15 tahun ini menjadi rebutan timnas Australia dan juga Indonesia. Tetapi Matthew memilih untuk bertanding membela Indonesia. AFC juga menyebutkan bahwa Matthew menjadi pemain yang layak ditonton di musim ini. Perannya dalam kualifikasi lalu membuat pertahanan timnas solid dan juga Matthew ini berhasil menjaga pertahanan sehingga Indonesia ini berhasil clean sheet di 3 pertandingan dan juga mencetak satu gol di kualifikasi Piala Asia kemarin. Nah pemirsa, selain Matthew juga ada pemain Evandra Florasta. Pemirsa, gol kemenangan timnas melawan Korea Selatan dicetak oleh Evandra sehingga Indonesia ini diungguli 1-0 ketika melawan Korsel kemarin. Kemudian juga berhasil mendapatkan bola rebound untuk mencetak gol tunggal ketika melawan Korea Selatan. Dan si Evandra ini juga kini memperkuat timnas U16, U17 dan juga U20. Meski usianya masih 16 tahun pada saat ini. Nah pemirsa, selain 2 pemain kunci ini juga ada sejumlah hal yang menjadi catatan timnas Indonesia dalam laga Piala Asia U17 kali ini. Kita akan bahas dulu ketika Indonesia debut pertama di Piala Asia U17 AFC pada tahun 2023 lalu, di mana ini merupakan pertandingan perdana mengikuti Piala Asia U17 pada tahun 2023. Kemudian juga ini menjadi tuan rumah pertama kali Indonesia di ajang tersebut, kemudian juga tidak pernah menang selama babak grup ketika di periode tahun 2023, tetapi pernah berhasil 2 kali seri, 1 kali kalah, dan tidak lolos ke babak 16 besar. Jadi ini bisa menjadi evaluasi bagi timnas Indonesia ketika nantinya akan bertanding melawan Yaman dan juga Afghanistan agar berhasil masuk ke babak gugur dan mendapatkan tiket ke Piala Dunia U17 pada bulan November mendatang.
Nah pemirsa, meskipun sudah unggul memenangkan pertandingan dengan Korea Selatan, tetapi Ketum PSSI Erick Thohir juga mengatakan bahwa kemenangan yang patut disyukuri ini namun belum saatnya puas. Perjuangan masih berlanjut dan ada 2 pertandingan penting melawan Yaman serta Afghanistan. Pernyataan ini diambil dari kutipan caption Instagram Erick Thohir pada hari Sabtu 5 April 2025. Jadi Ketum PSSI ini mengatakan bahwa agar timnas tetap fokus dan tidak puas diri meskipun clean sheet dan juga kemarin menang melawan Korea Selatan 1-0. Kita akan nantikan bersama bagaimana persiapan dari timnas. Kita doakan dan juga kita support agar timnas U17 di Piala Asia ini berhasil memenangkan regu di grup gugur dan juga bisa mendapatkan tiket ke Piala Dunia U17 2025 pada bulan November di Qatar mendatang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.